Kabaran berempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Magasing merupakan permainan tradisional Bugis yang umumnya dimainkan oleh 2 hingga 6 orang, terutama oleh laki-laki dari berbagai usia. Permainan ini menggunakan gasing yang terbuat dari kayu dan dibentuk menyerupai tempayan kecil dengan bagian kepala, leher, dan badan serta dilengkapi tali dari serat kulit kayu yang memiliki lingkaran di ujungnya untuk dikaitkan pada jari. Dalam masyarakat Bugis, mak gasing memiliki 2 jenis permainan, yaitu permainan yang menekankan keindahan bentuk dan lamanya gasing berputar, serta permainan kompetisi yang mengutamakan keterampilan pemain untuk mengeluarkan gasing lawan dari arena. Dengan demikian, mak gasing tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga melatih ketangkasan dan keahlian pemain.
Wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di acara Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kita di siang hari ini ada Ibu Aribatul Nafisa. Beliau adalah owner dari Fashion La Pailori dan kita bicara tentang tantangan replika fashion hijab di era digitalisasi. Kita menyapa dulu Ibu Ibah. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, kalau melihat dunia fashion saat ini, yang pastinya juga fashion itu berkembang, ya. Apalagi hijab itu berkembang, entah itu dari model hijab itu sendiri, terus dari modifikasinya serta bahannya. Benar. Nah, Ibu Ibah, kalau boleh tahu, nih diceritakanlah kepada kami pendengar sahabat budaya siang hari ini sejak kapan dan awal mula kita memulai usaha ini di bidang fashion terkhusus desain lontara. Nah, terus namanya apa dulu? Bolehlah diceritakan dari awal. Oke. Silakan Bu Ibah. Baiklah, kita cerita dari awal ini. Iya, cocok ya. Iya, baik. Awal mulanya itu di tahun 2012 sebenarnya, tapi saya tuh senangnya beda aja dari orang, tapi itu belum lontara. Di 2015 kok saya seneng ada satu motif kayak aksara Bugis Makassar, dan itu belum ada kayaknya tidak sebanyak inilah sekarang, jarang banget diketemukan. Saya temu kain tersebut di 2015 itu sebenarnya ujung kain, tapi saya jadiin motif di area wajah hijab tersebut gitu. Akhirnya saya masuk di UMKM, malah saya dikasih aribah jilbab dulu kan, aribah jilbab. Terus kamu aribah jilbab lontara ya? Lah Pak, kalau misal saya aribah jilbab lontara, saya dapat lontaranya di mana? Lah itu urusan kamu. Itu tuh tantangan pertama dari salah satu kepala dinas di sini. Terus saya diminta untuk pameran tempo hari itu di pertemuan wali kota se-ASEAN. Itu tantangan, wah, digitalisasinya kan nggak seperti sekarang ini ya. Iya, betul. Jadi di situ tantangan tersendiri. Akhirnya di 2015 kalau ada tantangan kita tantang balik, kita jawab tantangan tersebut. Iya lanjut. Ya, jadi di 2015 itu baru nyari-nyari lah, akhirnya dapat perintingan tapi di luar Makassar tentunya. Karena saya tertarik dengan etnik, jadi ya sudah kita terjun mulainya di 2015. Terus awal mulanya itu tetap aribah ya. Aribah nama sendiri tuh kayak kalau dulu tuh kayak jadi nggak tahu nama orang, nggak tahu nama brand, pokoknya Puji Ale. Puji Ale. Ya, bahkan sudah dihakikan tempo hari. Cuman berjalannya waktu kayaknya kalau misal makin kesini tuh makin sadar, bisnis tuh nggak semata-mata harus terkenal doang, harus diketahui doang sama orang. Bisnis tuh bagaimana cara bertahan, bukan bagaimana cara ditahu gitu kan. Akhirnya karena kan banyak makin berjalannya waktu, saya lihat banyak bisnis yang gak ada kaitan dengan foundernya bermasalah, bisnisnya ikut dipermasalahkan, seperti itu, dikait-kaitkan. Akhirnya di berjalannya waktu kita bikin rebranding lagi lah, seperti itu. Dan dari Ibah berubah jadi apa begitu sekarang? Sekarang kita di La Pailori. Sebenarnya pernah mati suri, bukan mati suri sih sebenarnya. Karena makin kesini makin paham kalau kita tuh bakal di copy. Tempo hari beberapa desainer kita ketemu, terus ditantangin, kamu siap nggak di copy nih? Terus kalau kamu di copy, kamu ngapain? Karena kalau orang yang di copy itu dia artinya dia yang di depan atau dia yang di atas, yang kelihatan. Jadinya kamu yang siap di copy gitu. Terus kamu gimana nih dengan kamu? Akhirnya sekolah desain lah di beberapa sekolah fashion di Bandung dengan Jakarta. Akhirnya pulang ke Makassar, malah saya bikin Maklun. Maklun, Maklun fashion. Maklun itu
memberikan fasilitas ke teman-teman yang mau punya brand sendiri, tapi saya yang siapkan produksinya. Oh, Seperti itu. begitu. Kalau sekarang kan taunya Maklun Kosmetik, ya Iya. satu pabrik yang menyiapkan untuk beberapa brand owner. Oh, begitu. Dulu saya bikinnya untuk brand fashion, jadi konsultasi desain apa segala macam, supaya maksudnya fashion di Makassar, terutama di Indonesia Timur, kita bukan cuman konsumsi, Iya. ya. Kita juga bisa sebagai penjual, pedagang, pebisnis, bukan cuman kita yang dari Jawa yang Yeah. konsumsi apa segala macam seperti itu. Akhirnya di 2020 bikin La Pelori, sempat yang La Pelori itu di 2020, tapi maklunnya pada saat COVID 2020. 2019, 2019 itu di La Pelori dihakikat di 2020. Terus 2020 karena COVID, Iya. akhirnya bikin Maklun untuk teman-teman, dampingin teman-teman yang mau cari duit lah. Oh, gitu. iya. Jadi bikin brandnya teman-teman. Akhirnya kemarin tahun lalu kita kembangkan lagi kembali La Pelori seperti itu. Oke, baiklah. Nah, kembali lagi. Kapan pertama kali Ibu Iba menyadari bahwa desain hijab lontara yang kita bikin itu mulai ditiru secara massal? Ya, mungkin dari produsen lain ya dengan harga yang ya jauh lebih murah lah ya. Oke, silakan Ibu Iba. Saya tuh kemarin kan sekolah bener-bener sekolah desain tuh di Bandung emang bener-bener tutup di 2018-19 itu. Saya di Islamic Fashion Institute, lanjut di Esmod itu saya ambil fashion illustrator, dan di Spark itu saya ambil fashion digital. Pada saat sekolah di sana, saya konsentrasi sekolah, tiba-tiba saya kan istilahnya tutup nih, pause dulu nih yang di Makassar. Iya. Tiba-tiba ada customer saya, ada yang ambil ki brandmu, seperti itu. Saya bilang kalau misal pakai brand saya, itu kan nama saya, tidak jadi masalah. Iya. Akhirnya bagaimana caranya kita tetap tidak bersaing harga, tidak bersaing bahan baku dan lain-lain. Dia punya customer tersendiri, kami juga punya customer tersendiri. Itulah kenapa saya lebih senang sebenarnya kalau dikatakan founder. Founder karena maksudnya saya yang menciptakan lah atau menemukan untuk pertama kali, karena owner sesungguhnya itu ya customer kami seperti itu. Gitu. Oke. Dan juga kalau bicara mengenai harga itu kan sebenarnya Bu dibilang rezekinya masing-masing ya. Iya benar. Karena kami dari awal sekali bisnis hijab ini terutama nggak pernah bersaing harga dan tidak menawarkan harga. Tidak berbicara harga di awal. Apa maunya customer, apakah custom atau desain dari kami tersendiri, itu kita harga tuh belakangan seperti itu. Apalagi yang motif lontara itu kalau kita tuh bermain di makna sih ya. Makna ya Bu ya. Oke. Bu Iba, secara jujur sejauh mana kehadiran produk replika ini mempengaruhi omset dan psikologi tim kreatif di UMKM yang mungkin kita bangun ya? Mempengaruhi sebenarnya kalau misal awal-awal kita mau egois ya. Di 2015 itu kan lontara itu sangat jarang sekali bisa ditemukan di Makassar, kecuali kita ke beberapa daerah, itu pun harus custom, itu pun harus tenun. Kalau printingan tuh belum ada sama sekali. Akhirnya mungkin kenal dengan Opa Samuel Watimena, fashion designer. Nah, tempo hari kita ketemu, terus ada pelatihan, terus dibilang kamu mau patenkan motif ini. Ditawarin seperti itu, entah ditawarin atau ditantang. Cuman saya sih berpikirnya kalau misal saya patenkan desain lontara ini, artinya aksara lontara itu adalah paten milik saya. Kalau misal di hari itu tidak bakal berkembang seperti itu. Kalau misal kita lihat Ibu Ana Avante, dia siap untuk dikopi, untuk dibuatkan replika, silahkan semurah-murah mungkin untuk masyarakat yang
pasarnya emang di situ, supaya apa? Supaya kebaya itu mendunia seperti sekarang ini, karena kita punya pasar masing-masing. Kalau misal orang kita bilang kalau saya yang mau, tidak bakal seberkembang itu sampai saat ini sih. Ya, karena kalau kita lihat sekarang, wah banyak sekali nih orang bikin hijab dari lontara. Iya, benar. Bahkan dengan kreasi kain yang wow, Iya, harganya pun juga wow Iya. ini. Tapi Iya. sedikit saya pernah pengalaman di beberapa tahun lalu, tapi ya kalau orang tidak mengerti lontara atau Iya. ngasal beli lontara itu, kadang ada aksara yang kebalik-balik seperti itu. Itu yang kita hati-hati emang, mulai dari desainnya apa segala macam, kita tuh harus ngerti detailnya seperti itu. Karena tempo hari saya beli kain tenun asli, Iya. tapi kebalik tuh huruf lontaranya, padahal kita sudah photoshoot. Oh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pernah lomba desain untuk desainer, calon desainer di apa nih, Indonesia. Dia salah satu pemenang, tapi aksaranya kebalik. Sekarang tuh lontara itu pasti aksaranya tuh Makassara. Iya. Di mana tuh Makassara. Betul. Nah itu dia, tapi desainnya keren banget, bagus banget. Hanya saja saya DM secara pribadi, Mas selamat atas menangnya, tapi itu aksaranya kebalik. Seperti ini nih harusnya. Tapi dia orang apa, Bu? Bukan orang Makassar emang. Bukan orang Makassar. Oh, wajar ya. Yang saya mau katakan adalah seseorang, maksudnya di luaran sana itu sebenarnya dia cuma taunya lontaranya, aksaranya, tidak tahu adakah makna di balik itu. Nah itu tuh La Pelori sendiri masuk di situ. Jadi kalau ditanya lah, ini apa? Oh ini motif apa? Oh ini aksara. Ini aksara apa? Bugis Makassar. Oh ini artinya apa? Ini adakah maknanya? Oh ya ada maknanya. Seperti itu. Kalau yang saya pakai ini si Paka Inge dan si Paka Lebih. Iya. Saling mengingatkan dan saling menghargai. Iya, jadi punya makna begitu ya. Oke. Bagusnya itu kalau punya makna terus ditaruh di atas begitu ya. Iya. Apalagi dijunjung tinggi begitu ya, Bu, di atas bahu Benar. tadi. Alhamdulillah. Oke. Seperti itu. Baik, Bu Iba, apa tantangan terbesar dalam memproduksi hijab bermotif lokal secara mandiri di saat mungkin bahan baku dan biaya operasional itu terus naik begitu? Apalagi tahun sekarang, Bu Iba, waduh, kayak meringkik sedikit nih UMKM gitu ya. Baik, silakan Ibu Iba. Kita sebenarnya kalau di harga itu customer kita tersendiri itu tidak sudah paham lah dengan hal tersebut. Tapi untuk tantangannya kita itu, kita tidak bisa produksi semassal. Kalau etnik itu ada pasarnya tersendiri. Jadi kita tidak bisa semassal yang bukan motif etnik seperti itu sih. Makanya kita bermain kayak etnik tapi bukan etnik. Seperti yang saya bawa ini sebenarnya. Boleh ditunjukkan contohnya, Boleh ya. Bu Iba? Iya. Ini desain kita gambar tangan sebenarnya, terus dituangkan ke sini. Ini mana ya? Ibu Iba juga buat sendiri atau ada timnya, ada yang menggambar tersendiri? Sebenarnya saya yang desain sendiri. Iya, Seperti untuk tulisan itu. lontaranya. Iya, benar. Jadi tulisan lontara ini itu tuh tulisan tangan. Oh, Seperti begitu. itu. Nah ini kan yang Lagos itu kalau misal orang luaran ya, bukan orang Bugis Makassar atau bukan orang Sulawesi kan seperti motif bunga saja ya. Iya. Nah kita tuh tuangkan Lagosi ini supaya kayak bukan etnik. Jadi orang-orang yang bukan pecinta etnik atau bukan yang etnik banget bisa juga pakai seperti itu. Jadi kita bikinnya 2 desain, ada di Lagosi. Agak tinggi, Bu. Oh iya sorry. Ada di Lagosi di bagian belakangnya ini, terus ada lontara di bagian depannya. Oh iya. Seperti itu. Dan kalau satu begitu harganya berapa, Bu? Kita di harga 198 kalau nggak salah. Saya nggak hafal sih soalnya. Kayaknya saya buat ngomongin tim saya dulu ya. aduh,
yang punya brand tapi tidak tahu harga ini, astaga. Tahu bikin, tahu pakai. Oh ya. Oke. Tapi ada tidak pemesanan dari konsumen itu dengan lebar jilbabnya itu tantangan juga Bu, atau dengan apa ya namanya ukuran yang mereka tentukan gitu kalau dipesan secara custom? Iya, kalau custom kita masih bisa layanin. Jadi mau di pasmina, mau di ukuran masih kita layanin karena alhamdulillah kita dapat rekanan pabrik yang bisa bermacam-macam ukurannya. Hanya saja kalau misal customer kami minta di bawah harga itu tidak kami berikan, bukan tidak bisa, karena khawatirnya dia pakai ke belakangan dia nggak suka atau dia tidak nyaman karena sesuai dengan harga seperti itu. Jadi kalau untuk dikasih murah saya bukan nggak ngelayanin sih seperti itu. Iya, lebih ke apa ya? Kita menjaga kualitas. Iya, lebih kepada ya mahal ya, buat tantangan gitu ya. Saya begadang ya. Bener. Iya. Biasa kalau melukis begitu atau menulis Mendesain, lontara, desain itu berapa hari Ibu Iba? Ya. Kemarin paling cepat seminggu sih. Seminggu? Kalau misal yang lontara sih kan tulis doang, tapi kalau misal yang kita desain kan ada egois tersendiri, kayak kurang perfect aja. Harus kalau Mama sudah menggambar kadang-kadang bilang, ih jelek deh, ganti mi deh. Aduh, warnanya nih kayak nggak selesai-selesai. Makanya tim saya, Bu, nggak selesai-selesai tuh kalau di Ibu terus tuh, Bu. Jadi kalau dari yang contoh ibu-ibu bawa itu berapa hari ibu-ibu melukis atau dari desain lah kalau yang jilbab ininya sih itu? kemarin semingguan ya. Seminggu. Padahal kalau dilihat kasat mata ambil di Google doang Iya, betul. Iya, ya? Iya, bisa tempel langsung Bu Iba. Harusnya, padahal ini kita tuh arsir satu-satu nih. Kalau dilihat lebih dekat lagi, diarsir satu-satu, diwarnain satu-satu. Jadi kayak menggambar di buku gambar seperti itu. Oh, jadi memang butuh konsentrasi untuk Iya. itu. Oke. Jadi salah satu kendala itu kalau punya founder atau desainer yang perfeksionis. Itu tantangannya itu ya. Lama. Iya. Itu tantangannya tersendiri begitu. Iya. Nah, menurut Ibu Iba sendiri, apa resiko jangka panjang bagi pelestarian budaya Bugis Makassar jika motif lontara itu terus direplikasi tanpa standar kualitas yang benar? Ya seperti tadi, terbalik tulisannya. Iya. Nah, padahalnya tulisannya memang mungkin dia bisa menggambar, menulkis ya lontara, tapi terbalik Ibu. Iya. Silakan Bu Iba. Ya seperti itu. Banyak yang akan memakai tapi tidak punya makna. Iya. Aksara itu kan sama dengan huruf ya. Iya. Huruf ABCD, kalau ngasal aja ABCD semua orang bisa. Iya. Tapi memberi makna dalam kata, kalimat atau dalam desain itu tuh yang punya nilai tersendiri sih seperti itu. Tapi kalau menulisnya itu Bu, terserah mau warna apa, itu juga satu variasi yang memang betul-betul harus diperhatikan oleh desainer. Ya, betul banget. Kalau kemarin tuh saya kenapa milihnya silver ini sebenarnya tuh mau dibilang pita atau ya seperti itu. Dibilang kan kamu Bugis Makassar kok milihnya silver. Maksudnya bukan yang glossy yang cerah, ciri khasnya kita ya. Kita kan cirinya mentereng atau terang betul. begitu ya Bu Iba ya. Iya, saya sih bilangnya kalau sampai saat ini kita tuh masih ingin mendakwahkan Makassar melalui hijab lepelori ini ke bukan Sulawesi Selatan aja atau bukan Sulawesi aja, tapi di luar Sulawesi juga supaya mereka nyaman memakainya seperti itu sih. Tapi kita ada kok yang glowing, glossy itu juga. Ada juga ya Bu ya. Tenang Tapi itu tergantung tergantung pemesanan atau memang sudah dibikin? Kita emang sudah ada desain tersendiri. Oh kita hari ini tema apa, hari ini, bulan ini atau bulan ini. Oke. Ada jadi momen-momen tertentu Bu ya? Iya benar. Pernah tidak ada pengalaman membuat jilbab yang Ibu desain terus warnanya customnya atau di custom dari konsumen tuh warnanya
mentereng, genjreng. ya. Terus harus saya bagaimana nih memvariasikan tulisan Lontara itu begitu. Apa rata-rata warnanya untuk ibu menulis Enggak Lontara sih. itu? Kalau kita di La Paillory ini memang kita masih menjaga untuk tetap di track recordnya itu kita kan kayak nggak mau yang bagaimana sih, kita mau tetap melebih, glow tapi tetap sopan seperti itu. Bukan artinya kita nggak sopan di sini ya, cuman kan maksudnya kita La Paillory itu udah ada pakemnya tersendiri. Jadi kalau emang ada yang mau custom, kita tuh mengarahkannya ke maklun aja. Jadi teman-teman yang lain bisa request untuk brandnya sendiri atau komunitasnya sendiri, tapi enggak di La Paillory. Begitu. Maaf ya, saya punya brand sendiri. Iya, seperti itu. Baiklah. Nah, Ibu Iba, apakah Ibu sudah mendaftarkan motif yang tadi Ibu bilang ini La Paillory ke atau brand yang Ibu ke Haki, hak kekayaan intelektual. Nah, seberapa efektif kah langkah ini dalam menghalau para pemain replika? Yeah. Kalau mendaftarkan di Haki itu kan hak kekayaan intelektual untuk merek atau brand ya. Iya. Alhamdulillah kita sudah terdaftar, walau brand pertama saya di Aribah pun itu saya sudah daftarkan. Terus di La Paillory pun kita memang tuh kita tuh concernnya, saya concernnya di legalitas pada saat awalnya. Supaya apa? Supaya kita kalau berjalan tuh nggak sia-sia seperti itu. Mana tahu di jalan insya Allah besar, terus ujuk-ujuk ada yang daftarkan ke Haki itu kan ya mau nggak mau itu bukan milik kita. Seperti rumah yang kita tempati, kalau sertifikatnya mau lo beli tapi sertifikatnya di orang lain ya kan sama ya, saja. Jadi Hakinya alhamdulillah, tapi kalau paten untuk desainnya enggak sih. Kita masih menahan diri untuk tidak mematenkan. Kenapa? Supaya kita tuh semua teman-teman mari kita berkreasi, bebas berkreasi aja lah. Karena kalau saya patenkan motif Lontara, motif Lontara sekarang belum dipatenkan loh. Itu bakal milik. Iya. Dan begitu. kalau misal dipatenkan, seberapa kekuatan saya untuk membesarkan Lontara ini. Jadi emang ayo sama-sama. Iya. Kalau mau kita perang, ayo perang desain, perang jualan, ayo nggak apa-apa. Seperti itu sih. Jadi enggak apa-apa ya Bu Iba Nggak ya. apa-apa banget, nggak apa-apa. Iya. Oke. Baiklah. Nah, Ibu Iba, apa elemen untuk yang kita ciptakan itu unik ya, seperti mungkin watermark yang tersembunyi, terus teknik jahit atau jenis bahan yang Ibu Iba sematkan pada hijab orisinal, sehingga ini mustahil lah ditiru sempurna oleh pabrikan fast fashion atau yang baru ya begitu ya, yang menggambarkan bahwa proses produksi pakaian itu atau hijab ini sendiri sangat cepat dan terus mengikuti tren yang ya kalau kita lihatlah silih berganti lah dalam waktu yang singkat. Sebentar hijabnya modelnya begini, sebentar hijabnya sekarang lagi trennya tuh yang kaos dan lain sebagainya. Oke, silakan Bu. Sebenarnya untuk elemen watermark sendiri kita tidak ada ya. Cuman yang itu tadi saya bilang kalau kita tuh bermain di makna. Jadi setiap aksara yang kami tuangkan itu punya makna tersendiri. Di sini pun ini sebenarnya bukan yang ini sebenarnya tulisan tangan juga nih ya, aksara ini kan aksara Lontara. Yeah. Dari pertama La Paillory kita bikin tuh di 2020 dia sudah bermain di makna. Kalau dari jauh kan hanya kayak motif doang, tapi ternyata aksara Lontara Bugis Makassar. Nah, di sini kita bermain di makna. Kalau di sini tuh tetap sipaka lebih sipaka inge, saling mengingatkan dan saling menghargai. Karena emang maksudnya itu yang kita dakwahkan. Bagaimana kita di bersosial ini adalah saling menghargai dan saling mengingatkan, seperti itu sih. Jadi kalau misal kita nggak pernah ngambil aksara Lontara itu untuk menuangkan hanya kata tok kayak Makassar, Sulawesi, enggak. Jadi kan kayak huruf atau huruf saja tuh kayak tidak sih. Iya, begitu ya Bu ya. Jadi berkembang begitu ya. Iya. Jadi kita tuh emang La Paillory nih ada tagline-nya kita nih, La Paillory itu menemanimu yang sedang berproses dalam makna dengan elegansi dan nilai di setiap helaian. Iya.
Cantik sekali slogannya Iya. ya. Oke, oke. Ibu Iba kita jeda dulu. Boleh. Nanti kita akan kembali saat lagi selepas yang berikut ini.
siang hari ini sahabat budaya dan masih bersama Ibu Ibah yang juga menekuni hijab yang bertuliskan Lontara, yang punya makna tersendiri, juga punya apa ya, keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis Makassar. Baik, Ibu Ibah, yang berikutnya kalau bicara tentang memilih untuk tetap di segmen premium, yang mana Ibu, apakah Ibu lebih memilih di segmen premium atau juga sempat berpikir untuk membuat gebrakan baru yang lebih ekonomis guna melawan balik produk replika yang ada begitu? Adakah seperti itu pemikirannya ya? Iya, kalau pemikiran ke sana mungkin ada ya, tapi bukan untuk melawan replika, tapi sesuai dengan permintaan customer. Iya, seperti itu. Karena lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, saya ini bukan owner, yang owner sebenarnya adalah customer. Kalau mau Kak, saya tetap di di jalurnya saya tidak mau glowing. Tapi kalau misal mau Kak pesan sebegini atau lagi banyak nih yang permintaan seperti ini, ya sudah kita belok. Karena bagaimanapun customer itu owner dan saya pribadi hanyalah founder, seperti itu sih. Oke, baiklah. Nah, seberapa besar peran storytelling ya, apalagi kalau cerita di balik layar tuh sangat penting untuk memperkenalkan produk. Saya kemarin dibilangnya sama Ibu Ibah, oh ya ini produk saya namanya, oke. Itu dibilang tak kenal maka tak sayang. Ditanya dulu, ya kepo-kepoin lah Instagramnya, oke lah. Dan ini kembali tentang filosofi Aksara Lontara sendiri dalam membangun benteng loyalitas pelanggan Ibu. Bagaimana nih Bu Ibah? Iya, sebenarnya hari ini kan kita berbicara digitalisasi. Nah, karena di Instagramnya kita, kalau misal lihat di TikToknya kita penjualan di TikTok, komunikasinya via WA, Instagramnya tuh rada-rada terbengkalai sedikit. 3 postingan kemarin. Benar. Iya. Karena kita tuh gencarnya di offline. Kita untuk menjalin kedekatan tersendiri ke customer, itulah kenapa kita punya customer loyal seperti itu. Maka kemarin kita kan ada pertemuan saudagar Bugis Makassar ya, beberapa hari lalu, itu kan setiap tahun ya. Nah kemarin saya tuh ingin memasarkan sisa lebaran Ramadan kita, produk Ramadan kita, tapi belum selesai PSBM, mau yang disimpan di kamar pun itu udah diambil sama pelanggan kita, karena kan ada beberapa teman-teman atau customer yang dari luar, begitu sih sebenarnya. Dan itu dipamerkan juga di PS? Nggak sempat, tidak sempat. karena mereka ambil jadi milik langsung. Penjualan offline dong. Iya benar, jadi kita tuh mempererat jalinan ke secara langsung dulu seperti itu. Tapi kalau storytellingnya itu mau offline dan online, mau didigitalisasi, itu tuh sangat berpengaruh besar banget sih sebenarnya. Karena kalau misal cuman bilang kayak ada hijabku ini 115 kali 115 dengan harga segini, kain seperti ini tuh kayak pun saya menawarkan ini 25.000 pun kayak orang tuh kayak seperti itu. Oh begitu, agak melirik kayak, sebelah kanan kiri begitu ya. Bener. Tapi kalau misal kita storytelling, ini tuh bukan bunga, sekedar bunga loh. Ini tuh lagosi. Lagosi itu berasal dari Sulawesi Selatan yang daerahnya juga namanya Lagosi. Seperti itu. Jadi kalau misal saya jual 185.000 pun kayaknya kurang nih kayaknya. Dengan itu murah nih. Dengan brand yang ada begitu Mbak Lagosi itu ya. Terus live TikToknya biasa setiap hari atau bagaimana nih Bu? Sepekan sekali sih sebenarnya. Sepekan sekali. Karena kita tidak jor-joran untuk jualan massal. Kita hanya berkenalan sama teman-teman supaya La Pelori ini, Lontara ini sebenarnya di La Pelori itu bukan hanya aksara Lontara. Kita padu-padankan. Jadi kemarin kita ngangkat waktu di Sumatera ada kejadian, kita ngangkat desain khusus untuk di sana tuh kita keluarkan desain hanya 100 pieces desainnya
mengenai Aceh dan Sumatera untuk korban banjir di sana seperti itu. Terus kita ngangkat juga ada tema desain Jogja dan Sulawesi. Ada Jadi, seperti itu. Iya, jadi sambil memasarkan Lontara, kita ngambil juga etnik dari seluruh Indonesia sih seperti itu. Lagi jadi lebih ke apa ya, Kolaborasi. budaya ya, kolaborasi budaya Kolaborasi, ya. iya, benar, Oke seperti oke. itu. Nah, ibu-ibu, kita tadi bicara tentang lapeori. Sebenarnya apa makna dari lapeori sendiri? Iya, iya ya, iya. La Pelori itu kalau misal di Bugis itu Pelori itu kayak orang yang suka begitu ya. La Pelori itu kayak yang disukai seperti itu. Itu makna secara bahasa Bugis. Tapi tempo hari sebenarnya lagi-lagi karena saya tuh memang sangat concern di legalitas. Pada saat saya mau melegalkan perusahaan, belum untuk brand ya, nama usaha itu, saya ditanya, ini nama perusahaannya apa? Lah, apa? Seperti apa? Jadi saya ambillah namanya kakek saya, itu tuh kakek saya, terus ada nama saya, jadinya sudah kakek saya itu namanya Pelori, terus ambil nama Bugis saya, maka dikasih jadi nama perusahaan seperti itu. Di 2020 itu nama perusahaan kan di 2014 kalau nggak salah. Di 2020 kita rebranding lagi dari Aribah ke etnik ini, diminta lagi untuk nama brand. Ya sudah, La Pelori itu. Jadi tapi kalau orang luar sih lihatnya, kalau bukan orang Sulawesi atau Bugis Makassar, dia lihatnya kayak Itali seperti itu ya. Namanya. Oh iya. Lihat juga ini logonya ya. Iya, logonya seperti ini jadi kayak oh iya. Tapi kalau kita orang Sulawesi lihat, ciri khasnya orang Sulawesi itu ya. La Pelori kayaknya Bugis nih atau Sulawesi nih. Iya. Kalau di luar tuh kayak mereka tuh nyangkanya bahasa Itali lah apalah. Kita sih untuk itu semua kita serahkan ke customer. Iya, silakan berimajinasi. Ya, karena lagi-lagi lo yang foundernya. Lu yang ownernya. Bukan saya, walaupun Bukan saya saya. bikin ya. Baik, tadi storytelling. Kenapa Ibu Iba tidak membuat banyak storytelling? Storytellingnya. Iya, storytelling itu. Kita bakal karena lagi-lagi jarak nih mau ke kita tuh kan sekarang basicnya di Jogja ya. Oh iya. Di Jogja tuh kalau untuk storytelling itu kan harus mendampingi benar-benar pokoknya ngedampingi. Nah di situ kita tuh memang masih kurang di situ, lagi ribet lah untuk membuat itu storytelling itu ya Bu ya. Oke. Semoga nanti ada waktu lah untuk buat ini. Saya lihat ada beberapa lah printingan yang dibikin. Saya lihat di media sosialnya. Kalau mau kepo-kepoin kemana boleh? Oh iya, kita di Instagramnya di lapelori.id, di TikToknya juga lapelori. Nomor WA yang bisa dihubungi untuk bisa mendapatkan apalagi namanya mendapatkan kontaknya langsung kontak ya. Boleh. Untuk siapa tahu jangan cuma mereka di save, langsung di order. Iya. Langsung taken begitu ya. Aduh, saya tidak hafal sahabat. Begitulah kalau orang sibuk hanya taunya desain saja. Untuk pemasaran ya ada bagian tersendiri gitu ya. Ada berapa orang Bu kalau di perusahaan Ibu? Kita masih 3 sih. Iya, oke. Iya. Ya Ibu yang sendiri. Tapi kita masih 3 untuk di kitanya sendiri. Tapi kemarin ada beberapa, makanya baru bulan lalu kita juga kalau teman-teman mau touch feeling, hand feeling untuk kain-kainnya kita sudah ada di Makassar. Kita diminta mau dibilang reseller gimana ya sama teman-teman Makassar gitu ya. Jadi kita juga menyediakan produknya kita secara offline sejak bulan lalu di Makassar. Begitu. Itu yang perlu adalah nomor kontaknya. 0877 92 0-nya 4 kali 25.
Oke, Langsung baik. chat sekarang. Iya. Order sekarang. Baiklah. Nah, tadi bagaimana cara tak mempercepat siklus desain yang baru kita buat agar para peniru selalu tertinggal satu langkah lah di belakang tak? Nah, itu yang kita peduli tuh. Kita Iya. tidak peduli sebenarnya yang di copy, mau di copy kayak mau di replika kayak terserah, karena kalau di copy itu berarti kan sudah ada aslinya baru di copy. Iya. Kalau di replika itu berarti ada aslinya lalu itu yang direplika, ya kan? Jadi kita tuh harus memang bagaimana secepat mungkin untuk kita seorisinal mungkin desainnya. Itulah kenapa egoisnya saya Iya. bukan hanya konsentrasi di bisnis, bagaimana caranya produk ini laku. Makanya kemarin saya sempat short course atau belajar sedikit di IFI itu Institut Islamic Fashion Institute itu. Saya ambil fashion design itu di Bandung. Kalau di Esmod itu ilustrator, fashion ilustrator. Yeah. Kalau di SPAK Institut SPAK itu di Jaksel kalau nggak salah tempatnya, kita digital design. Kenapa itu semua? Supaya untuk mempercepat bagaimana ini otak menuangkan desain-desain di produk ini seperti itu, agar bisa maju satu langkah. Dan memang kita harus siap di copy seperti itu sih. Iya. Karena dibeli ya, bagus ini, kopi deh, bagus ini, foto dulu baru dilihat Tapi baik-baik. kan customer kita ya secara pribadi tuh dia sudah Iya. siap juga untuk hal tersebut. Kalau customer kami kalau sudah dapat punyanya Le Pelori, dia tahu kok. Dia tahu saya jam duluan, Iya. Jadi kalau misalnya ada yang kopi belum ngeh, kita tim belum ngeh, dia udah laporan, Mbak ada yang ini nih. Oh ya, kenapa nggak beli di situ aja? Di situ kan 50.000. Seperti itu sih kita. Tapi kualitas jualnya seperti itu. tapi kalau menurut saya kualitas menentukan harga Iya gitu ya. sih, amin ya. Oke, kayaknya ada penelpon, tapi kita coba terima dulu. Semoga ini tersambung. Oh, putus dia ya. Oke, kita coba lagi kembali. Yang mau bergabung boleh, mau tahunya tentang La Peori boleh langsung, nanti akan dijawab oleh ownernya sendiri, Ibu Ibah. Semoga bisa beli lah begitu. Jangan lihat saja katanya, pesan langsung gitu ya. Oke, kita coba terima dulu telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Wanti. Ki? Iya. Kalau kita mau beli itu kain lontar itu Iya. di mana? Iya. Oh, ada Di mana WA-nya. tempatnya? Di mana tempatnya tahu? Nanti kita jelaskan. Oke. Terima kasih ya Ibu ya. Terus itu Iya. nomor anunya tadi Iya. coba diulang. Oke, nomor WA-nya ya Ibu Nurintan ya. Iya. Oke, itu saja Bu Nurintan. 0877 Iya, 08 iya 92 92 92 00 00. 00 lagi Tunggu dulu Mbak Anti. Iya, iya. 0877 iya 9200 0025 0025. 0025. Iya. Saya ulang Mbak ya. Iya. 0877 Iya. 9200 25. Nolnya 4 kali nolnya. Oh, Iya. 4 kali nolnya. Iya, 4 kali nolnya baru 25. Oh, saya ulang dulu ya. Iya. 0877 Iya. 920000. Iya. 25. Iya, betul. Sudah cocok itu Mbak Anti. Cocok Mi. Iya. Terima kasih, Terima kasih Bu Mbak Nurintan. Anti. Iya. Oke. Assalamualaikum. Bu Nurintan di Takalar. Oh iya, Masya mendengarkan. Allah. Iya. Halo Takalar. Tunggu saya di Takalar itu ya. Tunggu saya di Takalar. Oke. Tunggu La Pelori di Takalar. Bang. Iya, oke. Bu Intan. Iya. Bu Ibah kembali. Tahu di mana Ki tempat tak menjual, alamat tak tahu, itu yang perlu diketahui customer juga. Bukan pasti alamatku toh Bu, toh Iya, alamat La Pelori itu pasti yang kita cari, Gong. Iya, toh. Alamatku. Nah, kalau alamatnya Iya. La Pelori kita itu ada di tempat workshop teman kami di Jalan Mangadil nomor 36.
Makassar. Makassar. Oke, oke. Kalau di Yogyakarta sendiri kita pengirimannya gudangnya lah di Iya. area Taman Siswa, dekat dari Malioboro. Teman-teman Sulawesi Selatan kalau ada di Malioboro tinggal calling. Tunggu nih saya di sini. 5 menit aja. Oleh-olehnya dari Jogja bawa-bawa lontara. Iya, padahal ada jenisnya jauh nami menyeberang. Iya. Oke, lanjut lagi. Terus kita punya hijab ini apakah juga masuk ke mall-mall yang ada di Kota Makassar begitu atau ada tempat tersendiri tak yang memang untuk menjual begitu? Iya, itu tadi yang saya katakan, sekarang nih kita tuh kayak pernah mati suri, dengan rebranding lagi kita baru mulai lagi. Kemarin kita kiranya hanya bisanya hidup, kita hidupnya kayaknya di Jogja deh setelah sekian lama. Ternyata pada saat sebenarnya saya hanya mau datang liburan di Makassar, Iya. ternyata kemarin ketemu dengan beberapa dinas. Ngapain kamu nyimpen di sana nggak di sini? Diminta di Dinas Koperasi Sulawesi Selatan untuk nyimpen di sini juga. Terus ada di Universitas Negeri Makassar juga bersiap untuk disimpan. Adalah pokoknya beberapa, terima kasih banget Makassar, thank you Makassar, ada mah lagi. Diterima Seperti Mak itu. lagi. Iya. Iya, oke, Di oke. Mangadel, tapi kemarin di Mangadel juga seperti itu. Di apa nih, untuk baru bulan lalu sih kita masukkan di Jalan Mangadel nomor 36. Kalau teman-teman mau touch feeling Jalan-jalan, langsung, jalan-jalan ya. lihat kayak di sana. Oke, baiklah. Yang berikutnya, tinggal beberapa menit tidak terasa. Nah, apakah ada upaya tak merangkul sesama pengrajin atau dari pemerintah daerah sendiri untuk membuat semacam tabel autentik bagi produk fashion berbasis lontara? Iya, betul. Saya tuh sangat karena saya seringnya di Jawa, mohon maaf, karena di sana tuh kayak melihat di sana betapa luasnya fashion di sana, kita tuh seakan-akan menjadi sasaran untuk konsumsi saja seperti itu. Maka tempo hari saya pernah bertemu dulunya masih Ibu Wawali, sekarang Ibu Ibu Wakil Gubernur. Kita saya ngobrol-ngobrol, Bu, saya lagi tutup lontara saya yang brandnya Aribah itu, dan yang La Pelor ini kan pernah tutup juga. Saya bikin maklun di Makassar. Kita bikin yuk kampung jahit di Makassar. Saya pernah menawarkan seperti itu. Makanya saya mendirikan maklun. Maklun itu untuk merangkul teman-teman yang mau punya brand sendiri, merek sendiri, tapi tidak punya tim produksi, tidak tahu pabrikan apa segala macam, tidak ngerti desain. Disitulah peran saya sebagai maklun di situ. Jadi kita misal brandnya mau A, kita bantu mulai dari legalitas, dan itu kita jamin customernya. Misal Ibu Anti, customernya Bu Anti, Ibu siapapun teman-teman tidak bakal ketemu tatap muka dan tidak bakal tahu kalau kita tim produksinya. Seperti itu. Jadi customer itu tidak bisa langsung ke kami. Itulah cara kami menjaga agar teman-teman sama-sama kita naik. Begitu. Walaupun Bu, muka juga lontar, ayo aja seperti itu. Tapi kamu maunya customermu siapa, range hargamu mau berapa, desainmu mau seperti apa, seperti itu. Jadi tidak seegois itu sih kalau misal saya mau saja. Oh iya. Dan ada reseller kah di sini? Kemarin baru ditawarin mau jadi reseller. Iya, jadi makanya saya benar-benar terima kasih teman-teman Makassar. Iya, bahkan ada Easter Dekan apa ya seperti itu, salah satu universitas untuk jadi reseller. Wah, kayak oke. Boleh. Oke, baik. Terakhir Ibu Iba, di era modern ini apakah Ibu memanfaatkan juga teknologi seperti QR code pada label untuk melacak keaslian produk, dan berikutnya apa pesannya Ibu untuk pelaku UMKM lainnya atau UMKM kreatif lainnya itu yang sedang berjuang melawan gempuran fast fashion yang mencuri juga ide orisinal mereka? Oke, silakan. Kalau untuk QR code-nya kita sendiri belum sampai di Belum situ, ada ya? belum sampai di situ. Tapi untuk teman-teman UMKM, kalau saya sih kita jangan bermain di perang harga sih. Tapi kita kalau di La Pelor sih peran makna.
Seperti itu sih. Iya. Karena makna itu tidak bisa dikopi dan jadilah seorisinil mungkin. Karena hanya yang orisinil bisa dikopi. Jadi siap-siap ki dikopi, siap-siap ki setrong. Closing lah statement untuk topik kita di hari ini, Bu Iba. Teman-teman di Makassar, La Pelori hadir lagi di Kota Makassar membawa makna untuk teman-teman Makassar. Sama-sama ki naik, sama-sama ki berjuang di era digitalisasi sekarang dan siap-siap ki di kopi. Oke, terima kasih banyak Terima Ibu kasih. Iba untuk waktunya di siang hari ini. Sukseslah untuk La Peorinya. Terima Sampai kasih. jumpa lagi ya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya login dulu.